Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Handriana Saputri, perwakilan dari SMA Negeri 1 Sungai Liat. Hari ini, saya berperan sebagai pembicara satu dari tim pemerintah. Dan hari ini, saya akan membahas mengenai MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Baik Dewan Juri yang terhormat, sebelum memulai perdebatan kita pada pagi kali ini, maka izinkanlah saya untuk menyampaikan limitasi mengenai kata kunci yang terdapat dalam MOSI kita pada kali ini. Yang pertama adalah negara berkembang. Negara berkembang adalah suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah, dan tingkat pembangunan dalam suatu negara berkembang dapat bervariasi. Contoh sederhana negara berkembang adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Kata kunci yang kedua adalah potensi maritim. Potensi maritim adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Dan kata kunci yang terakhir adalah ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Baik Dewan Juri yang terhormat, saya menyatakan setuju terhadap MOSI kita pada hari ini. Adapun dua poin utama argumen saya untuk mendukung pada MOSI kita kali ini ialah: yang pertama, pendekatan ekonomi biru yang digunakan pada suatu negara memungkinkan terjadinya pendekatan berbasis hak kepemilikan. Pendekatan berbasis hak kepemilikan ini berarti hak menjadi milik perorangan pada suatu sektor perikanan dalam berbagai bentuk. Dan hal ini akan memunculkan marginalisasi dari nelayan-nelayan kecil sehingga memunculkan suatu konflik-konflik baru seperti konflik sosial dan budaya maupun dalam konflik sektor ekonomi. Kemudian, hal ini juga akan memunculkan terjadinya oligopoli kuota dalam suatu sektor perikanan yang dapat menyebabkan akses nelayan terhadap sektor perikanan menjadi menurun. Baik Dewan Juri yang terhormat, adapun argumen saya yang kedua ialah pembangunan ekonomi yang mengandalkan sumber daya kelautan dapat memicu ketimpangan prioritas dengan sumber daya alam lainnya. Seperti yang kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam, mulai dari pertanian, hutan, timah, sawit, batu bara, serta SDA migas lainnya. Dan hal inilah yang membuat saya menolak penggunaan strategi ekonomi biru. Dan Dewan Juri yang terhormat, kita tahu betul bahwa lebih dari 50% wilayah Indonesia adalah lautan dan juga perairan. Namun, hal ini tidak dapat kita jadikan patokan bahwa kita hanya dapat semata-mata mengandalkan potensi maritim. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia memiliki hutan seluas kurang lebih 97 juta hektar. Dan Indonesia masuk ke dalam 10 besar peringkat negara dengan hutan terluas di dunia. Dan itu menurut data pada tahun 2020 kemarin. Dan Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Contohnya adalah nilai ekspor produk hutan secara akumulatif meningkat di persentase lebih dari 60%. Kemudian Dewan Juri yang terhormat adalah Indonesia juga dikenal memiliki tanah yang amat sangat subur. Dan hal inilah yang memicu sektor pertanian Indonesia mengalami pertumbuhan secara positif, baik sebelum, pada saat, maupun setelah adanya pandemi. Contohnya adalah ekspor kelapa sawit yang masih menjadi salah satu komoditas andalan negara kita, Dewan Juri terhormat, yaitu adalah sektor dari kelapa sawit ini dapat menambah devisa negara dalam jumlah yang tidak sedikit, Dewan Juri terhormat. Kemudian yang ketiga adalah sektor migas yang masih menjadi salah satu sumber potensial pikat investasi utama di Indonesia, Dewan Juri terhormat. Contohnya adalah ekspor komoditas unggulan dari PT Pertamina Persero, di mana bahwasanya negara meliputi mengekspor migas meliputi aftur, pelumas, marine fuel oil, dan lainnya.
Kemudian Dewan juga terhormat adalah yang terakhir, yaitu adalah ekspor timah. Sampai saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu pengekspor timah terbesar di dunia. Sekitar 30% timah dunia berasal dari Indonesia. Contohnya adalah produk Apple yang sangat marak sekali digunakan oleh kaum maupun kalangan muda pada saat ini. Semakin banyaknya permintaan pasar oleh produk Apple, maka hal ini berarti akan semakin banyak pula permintaan ekspor bagi timah yang ada di Indonesia. Dan hal ini akan membuat devisa negara Indonesia meningkat secara signifikan sesuai dengan permintaan ekspor dari pasar dan juga pangsa negara-negara yang memerlukan timah tersebut. Baik Dewan juga yang terhormat, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari argumen saya tadi ialah bahwasannya walaupun negara kita adalah negara maritim dengan lebih dari 50% wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan dan juga perairan, maka tidak memungkinkan bahwasannya perairan tersebutlah yang dapat kita andalkan sebagai sumber pembangunan ekonomi nasional. Banyak sekali sumber daya alam nasional yang lainnya yang dapat kita manfaatkan, Dewan juga yang terhormat. Contohnya seperti tadi, ada hutan, pertanian, migas, timah, dan juga lainnya, Dewan juga terhormat. Maka di sini saya menyatakan sangat setuju terhadap mosi kita pada kali ini, yaitu adalah sebagai negara berkembang dengan sumber maritim yang tinggi, Dewan ini menolak penggunaan adanya strategi mengenai ekonomi baru, baik ekonomi biru, Dan baik Dewan juga terhormat, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan saya dalam berucap. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.